أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian jemaah, salat maghrib Masjidil Ihsan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk lanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Mufrad. Qadarullah kemarin Senin ana safar. Kita gantikan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kontinunya terus kita belajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan akhlak mulia. Bagaimana janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yablughu darajata as-shaimil qa'im bi husnil khuluq. Innallaha la yarfa'u darajatal 'abd. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba kepada derajat orang yang banyak salatnya dan puasanya disebabkan akhlak yang baik. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca hadis-hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah taala, kita semakin termotivasi, kita semakin bersemangat untuk menghiasi kita dengan akhlak yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan dari bab ke-312. Bab ad-diyafatu salasatu ayyam. Bab menjamu tamu 3 hari. Ini di dalam terjemahan ada yang kurang tepat ya. Diterjemahkan di sini menjadi tuan rumah selama 3 hari. Jadi diyafah maknanya itu bukan menjadi tuan rumah, tapi maknanya diyafah adalah menjamu tamu. Menjamu apa? Tamu. Kayak jemaah sekalian, pentingnya baca bukan hanya dari terjemahan, tapi harus kita mengetahui makna. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kadang juga anak kembali kepada terjemahan sekaligus anak cek juga beberapa terjemahan yang kurang pas. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab ad-diyafatu salasatu ayyam, menjamu tamu itu 3 hari. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu bahwasanya wajib bagi seorang itu untuk menjamu tamunya selama 3 hari. Walaupun jumhur ulama mengatakan 1 hari yang 1 malam itu yang wajib, adapun 2 hari selanjutnya itu mustahab. Wallahu taala alam. Bagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menjadikan terjemah atau bab pada hadis yang akan kita baca, beliau mengatakan bahwa menjamu tamu itu wajibnya 3 hari 3 malam. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Aban ibn Yazid qala hadatsana Yahya wa ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu salasatu ayyam fama kana ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya yaitu Musa ibn Ismail at-Tabuzaki, dan beliau sangat banyak meriwayatkan dari gurunya ini. Beliau adalah seorang yang thiqah. Bahkan gurunya Sufyan ibn Uyainah sangat membanggakan
dan memuji muridnya ini. Murid dari Sufyan ibn Uyainah adalah Musa ibnu Ismail. Kata Sufyan ibn Uyainah dengan tawaduknya, aku lebih mengambil manfaat dari Musa ibn Ismail dibandingkan dia mengambil manfaat dariku. Padahal yang mengatakan siapa? Gurunya. Nah, menunjukkan kesiqahan dan kepiawaiannya Musa ibn Ismail untuk meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dari Aban ibn Yazid al-Attar, beliau adalah seorang yang thiqah. Dari Yahya ibn Abi Katsir, beliau juga adalah seorang yang thiqah. Dari Abu Salamah, ini Abu Salamah Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Auf ya. Jadi anaknya dari Abdurrahman bin Auf. Tapi Abu Salamah Allah Ta'ala alam tidak termasuk sahabat, beliau termasuknya tabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ad-diyafatu thalathatu ayyam. Menjamu tamu itu 3 hari. Fama kana ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Dan sedangkan yang lebih dari itu maka adalah sedekah. Maksudnya di sini adalah tatawwu saja. Yang wajib berapa? 3 hari. Nah, hadisnya sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud rahimahumallahu al-jami'. Yang kita bisa ambil dari hadis ini, fil hadithi ima'un ila tahrimi iqamati daif aktsara min 3 ayyam. Dari hadis ini ada hal yang tersirat ya, bahwasanya tamu hendaknya tidak berlama-lama di rumah orang yang dia tamu ya, lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Dan nanti akan ada juga pembahasannya pada bab setelahnya tentang hendaknya tamu tidak membuat penghuni rumah atau tuan rumah menjadi tidak enak. Kadang ada yang nggak tahu malu jamaah, bertamu sampai seminggu. Karena ada cerita sohib pada teman anak bertamu di rumah orang berapa lama jamaah? Sebulan. Itu mah bukan bertamu, numpang. Nah. Yang kedua, jawazu diyafati fawqa salatin lihajah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran faidah bolehnya tamu menginap atau bertamu lebih dari 3 hari kalau memiliki kebutuhan. Idza wafaqa sahibul manzil wan syaraha sadruhu lidzalik. Tentu ketika si tuan rumah memiliki keluasan rezekinya dan juga hatinya. Kama huwa sya'nus shadaqah. Bagaimana ketika dia bersedekah. Nah, di antara juga yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, mana Nabi SAW menentukan nih, pada asalnya menjamu tamu itu yang wajib 3 hari. Yang wajib 3 hari. Nah, kemudian bab yang selanjutnya, bab la yuqimu indahu hatta yuhrijahu. Bab tamu tidak berlama-lama di tempat tuan rumah sampai merepotkannya atau sampai membuat dia tidak enak. Ini bab yang ke-313. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Ismailu qala hadatsani Malikun an Sa'id al-Maqburi an Abi Shuraih al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatahu yawmun wa lailah wad-diyafatu thalathatu ayyam fama ba'da dhalika fa huwa shadaqah wa la yahillu lahu an yathwiya indahu hatta yuhrijahu. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya, ini gurunya Ismail. Ismail ada dua, ada Ismail ibn Abi Uwais, ada Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayyah. Allah taala alam, dua-duanya insyaallah bisa dipertanggungjawabkan dalam meriwayatkan hadis. Nah, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Malik rahimahullahu taala, dari Sa'id Al-Maqburi, Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Syuraih Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tamunya satu hari satu malam. Ini maksudnya pemuliaan yang benar-benar karam. Wa dia salah satu ayam. Adapun menjadikan tamu ini mendapatkan jamuannya, itu 3 hari waktunya. Dan setelahnya itu adalah sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, dan tidak halal seorang yang bertamu untuk bersama tuan rumah atau menempati rumah tersebut ya, bersamanya, hatta yuhrijahu, sampai tuan rumah merasa tidak enak atau sampai merepotkan tuan rumah. Menjamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah hadis yang sahih. Dalam riwayat Al-Imam Muslim sebutkan, la yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yu'azzimahu. Kalau dalam riwayat Al-Imam Muslim mengatakan hatta yu'azzimahu, sampai membuat tuan rumahnya berdosa. Maksudnya apa, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala? Karena bisa jadi kalau sudah agak kelamaan mulai itu jamaah di dalam rumah apa? Ada pergunjingan ya. Ini kamu enggak pulang-pulang, kenapa ya? Akhirnya apa? Digibahi sama orang-orang yang dalam rumah, berdosalah tuan rumah katanya. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kalau dalam riwayat Al-Imam Muslim hatta yu'azzimahu, sampai akhirnya membuat berdosa tuan rumah. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad hatta yuhrijahu, artinya sampai membuat tuan rumah repot atau merasa tidak enak. Dan ini jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya dari hadis ini tentang hendaknya seseorang kembali mengingat ya, untuk tidak berbicara kecuali sesuatu yang baik. Lagi di zaman sekarang sering anak ulang-ulang mengetik di media sosial ibarat dia berbicara, maka komentar atau pasang status itu yang baik-baik. Bagaimana perkataan para ulama, al-kitabatu kal-lisan, menulis itu seperti ucap. Hendaklah dia berkata yang baik atau ya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, niscaya dia akan berupaya untuk menjaga lisannya. Anda jadi ingat
perkataan sebagian ulama salaf terdahulu, di zaman dahulu mereka masih bisa menulis jamaah atau mengingat-ingat ya apa yang dia ucapkan dari Jumat ke Jumat. Jadi seminggu ini mereka bisa masih ingat ya apa yang diucapkan dari Jumat ke Jumat. Karena yang mereka ucapkan tuh sedikit jemaah. Dan mereka tidak mengucapkan kecuali yang bermanfaat. Kalau di zaman sekarang, jangankan seminggu, sehari jemaah. Ada yang hafal, hari ini ngomong apa aja. Sehari aja jemaah. Dari pagi sampai sekarang. Ada yang masih hafal. Dari pagi udah ngomong apa aja. Dan zaman sekarang jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, alangkah langkahnya mereka yang bisa menjaga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulki bihi bala." Yatakallamu bi kalimatin min sakatillah la yulki bihi bala yahwi bihi fi nari jahannam ab'adu ma baina as-sama'i wal ardh. Fi riwayah yahwi bihi fi nari jahannam 70 khalifah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mengatakan sebuah perkataan yang membuat Allah murka dan dia tidak merasa mengatakan, membuat dia masuk ke dalam neraka sejauh antara antara timur dan barat. Masuk ke dalam neraka karena neraka sangat dan ayat yang lain disebutkan sab'ina khalifah. Dia berada di dalam neraka 70 tahun lamanya, hanya cuma satu kalimat. Wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulki bihi bal yudkhilullahu al-jannah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mengatakan sebuah perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, yang dia tidak merasa itu sebuah perkataan yang baik, perkataan yang biasa saja. Allah masukkan dia ke dalam surga. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, inilah yang seharusnya kita renungkan. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat untuk berbicara, maka gunakanlah dengan sebaik-baik. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Dan jaizatuhu ya. Pemuliaan atau dalam bahasa Arab maknanya hadiahnya. Pemuliaan yang terbaik itu satu hari satu malam. Adapun memuliakannya secara normal itu 2 hari setelahnya. Itu selama 3 hari 3 malam. Adapun setelahnya, setelah 3 hari, maka Nabi SAW melarang, tidak halal seorang terus bertamu selama 3 hari 3 malam, hingga akhirnya membuat tuan rumah tidak enak. Nah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, seorang muslim hendaklah dia menjaga hati saudaranya. Karena ketika dia sudah mendapatkan pemuliaan, hendaknya juga dia tahu namanya manusia. Nah, ini secara umum. Secara umum biasanya kalau sudah lebih dari 3 hari itu akan merasa tidak enak. Makanya Nabi SAW melarang untuk berlama-lama dalam berkunjung, dalam bertamu. Batasnya 3. Walaupun dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan, kalau seandainya mau bernambah lagi silakan. Tapi tentu harus persetujuan siapa? Persetujuan tuan rumah. Agar ketika dia bertamu lebih dari 3 hari, tuan rumah merasa nyaman.
merasa terbuka, merasa luas ya. Kalau lebih dari, bagaimana kisah kawan ana jamaah? Bertamu 3 hari, akhirnya jadi mantu jamaah. Lebih dari 3 hari sebulan. Bisa aja dia emang teman ana nih, masya Allah. Hah? Nolak Pak. Udah tahu sebulan, nggak tahu diri, tahunya jadi mantu sekarang. Nah, baik. Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, kalau dalam riwayat Al-Imam Muslim, bahwasanya pada asalnya seorang itu menutup celah agar saudaranya sama muslim tidak terjatuh ke dalam dosa. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan hatta yu'athimahu. Jadi kalau dia berlama-lama bertamu akan mengantarkan atau menjerumuskan tuan rumah berbuat dosa dengan menggunjing misalnya di belakang, atau akhirnya apa bahasanya mengusir misalnya jamaah. Kalau udah diusir kayaknya gak enak banget. Itu kan menyakiti apa? Sang tamu. Atau bisa juga memunculkan husnudzon. Memunculkan suudzon. Begituan. Makanya di sini pentingnya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menutup celah seseorang untuk tidak menjerumuskan saudaranya ke dalam dosa. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran keutamaan adab bertamu ya, atau adab memuliakan tamu di dalam agama Islam. Anda tadi dengar rekaman syarahnya Syekh Anis Thahir hafizallahu taala. Beliau menyebutkan, beliau mendapatkan kisah tentang orang-orang kafir di sana. Jadi kalau misalnya jemaah ada orang yang datang ke rumah tamu nih, kemudian pemilik rumah atau tuan rumah sedang makan, itu jemaah nggak diajak makan, disuruh berdiri atau disuruh tunggu sana. Karena kata mereka tamu itu ada waktunya. Kalau datang bukan pada waktunya, maka kami tidak akan menjamu kalian. Tapi dalam agama kita tamu dimuliakan. Tamu dimuliakan dan tidak disebutkan di sini waktu bertamu. Sama dia itu tamu, maka apa? Kita wajib memuliakan. Dan kata Syekh Anis Thahir hafizallahu taala, tidak ada agama yang menganjurkan untuk memuliakan tamu kecuali agama Islam. Kecuali agama Islam. Nah, itu berapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis 743 bab yang ke-313, dan hadis ini juga pernah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu. Tapi ada tambahannya, wala yahilu lahu an yathwiha indahu hatta yukhrijahu. Saya tambahan. Nah, bab yang selanjutnya bab 314 bab idza asbaha bi finaihi. Bab ketika di pagi hari tamu sudah berada di pekarangan rumah. Nama sekalian Allah Subhanahu wa taala, dahulu tidak ada handphone. Dahulu tidak ada apa? Tidak ada alat komunikasi. Tiba-tiba di pagi hari sudah ada orang yang ingin bertamu. Apa yang dilakukan jemaah? Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Mansur yani Sya'bi an al-Miqdam Abi Karimah Asy-Syami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim faman asbaha bi fina'i fa huwa dainun alaihi in syaa'a
fa in syaa'a iktadahu wa in syaa'a tarakahu. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Abu Nuaim. Abu Nuaim ini Fadl ibnu Dukain, seorang perawi hadis yang thiqah, bahkan thiqahnya diakui oleh para a'immah jarh wa ta'dil seperti Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, karena hafalannya yang sangat kuat. Abu Nuaim Fadl bin Dukain jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, beliau yang pernah menyebutkan hafidtu qad asala ya hafidtu mi'ata alfi hadis ka'annani aqra'u suratu al-ikhlas. Aku menghafal 100.000 hadis seperti kalian membaca surat al-ikhlas. Coba. Siapa yang di sini baca surat al-ikhlas salah? Katakan jawab. Itu beliau Fadl bin Dukain hafal 100.000 hadis. Dalam biografi yang lain seingat ya, di antara keutamaan beliau juga dalam ilmu hadis, beliau bangun tidur itu yang diingatnya apa? Hadis Nabi SAW. Ya, kalau kita bangun kita yang pertama handphone kata aduh. Beliau yang pertama dipikirin hadis Nabi SAW, murojaah coba. Bangun tidur tuh murojaah hadis. Kalau Anda jadi ingat juga dari beberapa perawi juga, ada yang di mimpinya jamaah ngigonya hadis, hadatsana fulan. Hadatsana fulan, ngigonya hadis jamaah. Insyaallah ya. Itulah mereka yang hadis itu seperti apa? Seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan mereka. Rahimahullahu ta'ala. Dari Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, termasuk al-Thawri, beliau seorang imam yang thiqah dan biografinya sangat banyak jamaah sekali. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan bahas kalau ada waktu biografi Sufyan al-Thawri. Sebagaimana kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, aku tidaklah menulis untuk orang-orang biografi khusus satu kitab kecuali 3 orang katanya. Umar bin Abdul Aziz, kemudian Sufyan al-Thawri, satu lagi Hasan al-Basri. Karena mereka semua mengumpulkan banyak sekali kebaikan. Dari Mansur bin Tamir, adalah seorang yang thiqah dari Sya'bi, Amr bin Syarahil Sya'bi, seorang imam. Dari Miqdam Abi Karimah. Abi Karimah itu Miqdam ibni Miqdam ibni Ma'di Yaqrub. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Lailatul Daifi hakun wajibun ala kulli muslim. Malam bagi tamu adalah hak wajib atas setiap muslim. Faman asbaha bifinaihi, barang siapa yang di pagi hari atau tiba-tiba di halaman rumahnya ada seorang yang bertamu, fahuwa dainun alaihi insya'a, maka itu merupakan hutang atasnya. Jadi maksudnya nyata pagi hari karena tidak ingin membangunkan, tidurnya di mana jamaah? Tidurnya di luar. Mungkin datangnya malam, takut ganggu, mengetok, akhirnya tidurnya di mana? Di luar. Tidurnya di halamannya. Dahulu nggak ada pagar jemaah. Dahulu rumahnya nggak ada pagar seperti yang mungkin kita dapati kakek nenek kita ya. Ada yang di kampung antum lihat punya pagar jemaah? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Ada dahulu keamanan lebih terjamin. Sekarang pagar masya Allah tinggi-tinggi jemaah. Pagi-pagi dapati orangnya tidur atau tamunya itu tidur. Maka kata Nabi SAW itu hutang sebenarnya. Karena semalam harusnya
atau kita jamu, maka kata Nabi SAW, fahuwa dainun alaihi, maka itu adalah hutang baginya. Insya'a iktadahu, jika ia ingin membayarnya maka tamu ini harus tinggal di tempatnya paling tidak 1 malam. Dan jika ia ingin meninggalkannya ya silahkan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mas kalimat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, itu juga Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Insya'a tarakahu, maksudnya di sini afwan, yang meminta untuk bisa dijamu adalah si tamu ini. Jadi karena semalam akhirnya tidak bertamu, maka dia boleh meminta kepada penghuni rumah untuk menjamunya 1 hari 1 malam. Tapi kalau seandainya si tamu ini akhirnya tidak ingin bertamu, yaitu keinginan dia, Allah Ta'ala. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, wa amsalu hadal hadis kanat fi awal Islam hina kanat ad-diyafah wajibah wa qad nusiha wujubuha wa qad da'afa an-Nawawi hadha ar-ra'i nasakh wa wajhu dhalika annahu ra'a haqqan min tariqil ma'ruf wal 'adl mahmudah wa lam yazal kirat daif wa husnul qiyam alayhi min syamil kiram wa adati salihin wa amma manhul kira fa madmumun ala al-sun wa sahibu malum. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqim daifahu. Nah, hadis ini kata beliau dulu wajib sebenarnya memuliakan tamu, akan tapi katanya telah dihapus hukumnya menjadi sunnah. Kemudian beliau menukilkan perkataan Al-Imam Nawawi, akan tapi Al-Imam Nawawi tidak menguatkan. Padahal Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bahwa memuliakan tamu itu hanya sunnah muakkadah. Tapi Al-Imam Nawawi tidak mengikuti pendapat mazhabnya. Karena kata beliau, ini merupakan hak kewajiban yang sudah diketahui sejak dulu, sebelum adanya Islam, dan ini merupakan akhlak yang terpuji, dan ini merupakan juga sifat ya atau kebiasaannya orang-orang soleh. Dan dahulu juga orang yang melarang kedatangan tamu atau orang yang mau bertamu kemudian dilarang, itu biasanya tercela, menjadi pembicaraan manusia. Maka beliau tidak setuju. Dan inilah merupakan salah satu juga penyelisihan Al-Imam Nawawi dari mazhab. Kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Nah, kita ambil pelajaran dari di sini beberapa faedah. Dalilun ala ahammiyati kirat daif la siyama jaizatuhul wajibah. Nah, di sini menjadi dalil bahwasanya memuliakan tamu yang wajib, dan pemuliaan adalah 1 hari 1 malam. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan. Baik. Fa ini istata'a, kata beliau, an yaltamisa lahu dainan fa wa illam yastati fa innahu ya'tadi ilaihi wa yuqaddimuhu ila ghairi liya'khudha ja'izatan syar'iyyah. Fala yabqa lahu haqqun yutalibu bihi ahlal madinah wal badiyah. Fa illam yabdhul man nazala bi daif al wajib lahu wal daifi haqqul mutalabah bi qimati kirahu yawman wa lailah.
Kalau seandainya mampu untuk berhutang ya, tapi bisa membayarnya di lain waktu, maka itu lebih baik. Dan kalau seandainya memang tidak ada apa-apa di rumah, maka dia minta maaf. Bagaimana Nabi SAW pada pertemuan yang lalu jamaah, ketika ingin memuliakan tamu, nggak ada di rumahnya kecuali air putih jemaah. Nabi SAW. Istrinya berapa? Berapa jemaah istrinya? 9. Semua rumahnya nggak ada apa-apa kecuali air putih. Kecuali apa? Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menjamu tamu? Nah saat itu udah nggak ada lagi jamaah. Maka di sini boleh si tuan rumah mengatakan, wahai tamuku ya, mohon maaf di rumah udah tidak ada lagi yang bisa kami suguhkan. Maka dia mungkin bisa bertanya kepada siapa? Tetangganya. Misalnya ketok tetangganya, fulan adakah makanan untuk bisa menjamu tamu saya? Nah, kalau seandainya seperti itu, maka dia tidak memiliki kewajiban, karena kewajiban sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, maka dia tidak wajib. Tapi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada tamu ya, tapi tidak diberikan karena pelitnya misalnya, maka si tamu ini boleh apa? Meminta hak untuk dimuliakan. Sesuai dengan biasanya pemulihan hak sehari semalam. Ya nanti insyaallah akan kita bahas bab yang selanjutnya. Allah Ta'ala alam, dalam hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallah Ta'ala, ada isyarat. Kalau seandainya si tuan rumah tadi tidak memiliki kelebihan harta untuk menjamu tamu, maka dia bisa apa? Mengumumkan kepada penduduk atau daerah sekitarnya. Dan kata beliau, yang lebih kuat Allah Ta'ala, penduduk yang ada di sekitarnya atau rumah-rumah yang ada di sekitar itu wajib memuliakan tamu yang datang dari luar tersebut. Tentu bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu. Allah Ta'ala alam. Termasuk bukti saya belum nyoba. Baik. Baik, kita dengar azan terlebih dahulu. Padahal muadzin. Allah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Bab ke-315 kata Imam Bukhari rahimahullah taala, bab idza asbahat daifu mahruma. Bab ketika seorang tamu tidak diberikan apa-apa dari jamuan. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Laits an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair an Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah innaka tab'atsuna fananzilu biqaumin fala yaqruna fama tara fi dhalik faqala lana in nazaltum biqaumin fa umira lakum bima yanbaghi lid-dayf faqbalu fa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dayf alladhi yanbaghi lahum. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Shalih. Ini adalah seorang yang thiqah dari Laits ibnu Sa'ad ya. Laits ibnu Sa'ad, beliau adalah salah seorang yang thiqah ya. Salah seorang yang thiqah, bahkan beliau ahli fikih juga ya. Beliau juga memiliki banyak pandangan dalam masalah ilmu ya. Tetapi mazhabnya tidak berkembang ya. Karena murid-muridnya tidak ada yang melanjutkan mewarisi ilmu. Dan pada kesempatan yang telah lalu juga kita pernah sampaikan, beliau adalah seorang yang alim dan juga yang kaya. Sebutkan, pernah dengar juga dari Syekh Nistahir, ketika salah seorang rawi salah Abdul Wahab itu qadarullah jamaah kitabnya terbakar ya. Kitabnya apa? Terbakar. Maka oleh Laits bin Sa'ad ini diberikan ganti ya, dan dihibur dengan diberikan kepadanya 1000 dirham untuk mengganti apa? Kitabnya dan menghibur atas kebakaran kitab-kitab. Dan beliau adalah seorang yang sangat dermawan juga jamaah. Setiap bulannya mengirimi siapa? Al-Imam Malik.
Imam Malik masalah setiap bulannya dikirimi 1000 dirham juga oleh Laits ibn Sa'd. Orang-orang menggibahinya ya jamaah, karena beliau ketika bersedekah nggak pernah koar-koar, dan beliau bersedekahnya kepada para ahli ilmu. Banyak sekali para ulama di zaman beliau yang beliau kirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Walaupun tidak memiliki murid yang mewariskan ilmunya, tapi dengan hartanya saat beliau hidup, beliau infakkan, sedekahkan kepada para ulama. Dari Yazid ibn Abi Habib, beliau juga adalah seorang yang thiqah, dari Abul Khair namanya Marsad. Beliau juga adalah seorang yang thiqah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mengutus kami, kemudian kami bersinggah ke suatu kaum ya, namun mereka tidak mau menjamu kami. Apa pendapatmu ya Rasulullah tentang hal ini? Lalu Nabi SAW bersabda, jika kalian singgah di suatu kaum lalu memperlakukan kalian dengan pemuliaannya hingga kalian dimuliakan selayaknya tamu, maka terimalah. Akan tapi jika mereka tidak mau melakukannya, mereka tidak mau memuliakan kalian sebagai tamu, maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka berikan. Yang seharusnya mereka berikan. Nah, hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan juga Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim. Dari hadis ini jelas sekali jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memuliakan tamu itu wajib. Bahkan kalau seandainya si pemilik rumah atau tuan rumah tidak mau menjamu, maka dia boleh mengambil hak bertamunya 1 hari 1 malam aja. Boleh memaksanya. Karena Nabi SAW di sini fakhudhu, memerintahkan, fakhudhu minhum, ambillah dari mereka untuk kalian bisa dimuliakan dalam hak kalian. Dan kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala, wa kana al-qaum la yudayyifunahu fala yajidu minad diyafah budda. Kalau seandainya tidak ada lagi jalan agar mereka bisa dimuliakan, agar mereka bisa dipenuhi haknya, maka boleh di sini untuk diambil. Contoh misalnya jamaah ada ayam misalnya. Si tuan rumah memelihara ayam atau melihara apa? Kambing. Maka boleh antum ambil ayamnya, antum boleh sembelih kambingnya. Kalau seandainya si pemilik rumah tidak apa? Tidak mau memberikan hak tamu. Ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Nah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tercelanya seorang yang tidak memuliakan tamu. Karena Nabi SAW di sini memerintahkan untuk diambil haknya, diambil dari hartanya dan memuliakan tamu. Menunjukkan tentang tercelanya seorang yang tidak mau memuliakan tamu. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hak yang ditekankan oleh syariat, diwajibkan oleh syariat,
kemudian dia tidak mendapatkan haknya, maka boleh dia meminta hak. Boleh dia apa? Meminta haknya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana seorang muslim bertanya kepada ahli ilmu, meminta sebagaimana Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada bertanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum bertamu. Tahu hukum bagaimana seorang ketika dia bersinggah ke sebuah tempat tapi tidak dimuliakan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang riwayat yang lebih kuat atau pendapat yang lebih kuat bahwa memuliakan tamu itu wajib. Walaupun jumhur ulama mengatakan memuliakan tamu itu sunnah muakkadah. Dan mereka menjadikan hadis ini katanya kalau seandainya tamunya itu muttor, katanya tamunya ini tidak darurat ya, tidak ada lagi makanan atau tidak ada lagi minuman kecuali harus apa? Harus bertamu, maka saat itu baru wajib. Tapi kalau bertamu dari luar kota, datang cuma niatnya bertamu tapi mungkin dia masih memiliki keluasan, maka si tuan rumah ini hanya sunnah muakkadah. Ini kata jumhur. Tapi Allah taala alam jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi juga bahwa memuliakan tamu itu wajib. Memuliakan tamu itu wajib. Berdasarkan hadis-hadis yang kita baca sebelumnya. Dari hadis ini juga ada faedah yang penting disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, ibahatul uqubah bi akhdhil mal liman taraka dzalika wa hadza la yakunu li ghairi wajib. Kata beliau, di antara hukuman dibolehkan adalah mengambil harta. Di antara hukuman adalah apa? Mengambil harta jika dia tidak mau menunaikan kewajiban atau memberikan. Dan kata beliau, tidaklah boleh mengambilnya kecuali itu sebenarnya sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tamu ketika datang tidak boleh ditolak. Dan di sini Nabi tidak memberikan tamu yang dikenal atau tidak. Dhaifun ma'rufun aula. Nabi tidak mengatakan pokoknya tamu yang datang itu wajib kita jamu. Wajib kita muliakan. Dan inilah merupakan akhlak yang sangat mulia jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Di antara yang kita pelajari pada malam hari ini memuliakan tamu yang datang kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.